semua kehidupan karir, dia mau naik karir atau enggak. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP dengan saya Karin. Nah, kali ini kita mau bahas nih, di suatu kehidupan tuh pasti akan ada beberapa pilihan. Nah, cara menentukan pilihannya itu seperti apa sih? Kita tanya Coach Arif ya. Sebelumnya kita simak yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk topik kali ini kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Hai. Udah makan Coach? Sudah lah, kali ini udah saya makan. Saya udah makan, biasanya jam segini belum kan? Ya, belum kali ini udah. Gimana Karin? Oke Coach. Coach, dalam kehidupan kan pasti ada beberapa pilihan ya Coach. Kadang 2 atau lebih gitu. Tapi ini aku mau bahasnya dari konteks pekerjaan. Pekerjaan ya? Pekerjaan. Okay. Bukan milih pasangan ya? Bukan. Beda. Nanti kemana-mana itu nanti. Okay. Oke Coach, dalam pekerjaan. Misalkan kita sudah ada di posisi A. Misalkan di admin lah. Admin lah, oke. Terus ditawarin nih, kayaknya nih pinter jualan gitu kan. Terus ditawarin ke bagian sales gitu. Kan pasti akan ada 2 opsi dong. Mau pilih ke admin atau ke sales gitu. Nah, bagaimana cara, misalnya itu aku, bagaimana cara aku menentukan untuk memilih itu tuh gimana sih Coach? Ada faktor-faktor penentunya nggak sih? Tapi sebelum ngomong itu ya, saya mau ngomong satu hal dulu yang menarik nih Karin. Karin tahu nggak kalau kerja di bank dan kerja di beberapa perusahaan, lu nggak bisa memilih profesi lu jadi apa? Di rolling ya? Yes. Betul. Betul ya? Tahu. Tahu ya? Tahu. Nah berarti kan lu nggak bisa milih ya? Ya nggak bisa milih Coach. Di sini doang Coach bisa milih Coach. Ya. Jadi paham ya? Jadi ada kondisi yang dimana memang nggak bisa milih. Jadi kayak kerja di bank, lu udah nggak tahu tuh begitu lu ngelamar, lu jadi apa? Atau ngelamar, lu nggak bisa tahu lu jadi apa? Iya. Karena kayak sambil contoh di salah satu bank klien kita, yang ngelamar itu adalah orang jago berkaitan dengan internal audit. Jago kerja di perusahaan apa ya, kita bilang top 5 lah. Top 5 untuk internal audit, accounting. Tahu dong namanya siapa-siapa aja dong. Ngelamar dong ke bank itu. Dijadiin apa? Profesi lain yang nggak ada hubungan sama hitungan. Iya betul. Menarik ya? Iya. Tapi itulah kenyataan kalau kerja di beberapa perusahaan besar lainnya. Kalau misalkan itu kita masih disuruh milih nih Coach. Ntar dulu kita bicara itu dulu ya. Iya, oke. Nah yang kedua, kalau di perusahaan lain lagi saya pernah ketemu, ada satu perusahaan bahkan dia tidak dari awal tanda tangan surat bahwa mereka tidak tanda tangan surat bahwa mengatakan bahwa mereka bisa di rolling lokasi manapun. Kalau rolling lokasi kan masih satu itu dong Coach. Bisa iya, bisa juga enggak. Oh. Bisa ini iya, lebih ekstrim ya, ditaruh kemana-mana nih. Bisa taruh kemana-mana nih. Kalau lu nggak mau, maka lu resign. Ya kan? Berarti kan keluar dong. Either ya. Jadi banyak isu gitu loh. Jadi pada saat itu atau disuruh ganti. Penalti. Ya penalti dong. Nah, oke ya. Oke. Anggaplah ini adalah perusahaan yang tidak pakai sistem itu. Pada saat ngelamar kerja, ketika ngelamar masuk, ketika bekerja posisinya adalah admin. Ketika admin kemudian tawarkan menjadi sales. Oke? Pertanyaannya adalah dilihat dari sudut atasan apa bawahan. Kalau sudut atasan jawabannya sederhana. Oke, apa tuh Coach? Atasan memilih menurut dia itu adalah yang paling terbaik daripada yang ada 2 pilihan. Terbaik dari yang terbaik atau terbaik dari yang terburuk. Oke. Atau kalau terbaik dari yang terbaik maksudnya dia bisa melihat ada potensinya nih anak nih. Dia melihat ada potensi. Cuman biasanya orangnya nggak mau. Tugasnya atasan cuma satu. Mempersuasi supaya dia mau. Iya. Sampai sini oke ya? Oke. Nah, kalau posisi naik. Tapi kan ada juga yang posisi yang sengaja malah dimasukkan ke posisi yang tidak bagus. Iya. Misalkan dari admin disuruh jaga gudang gitu misalkan. Atau jangan jaga gudang lah. Pokoknya posisi anggaplah ya pokoknya posisi yang tidak menguntungkan lah. Itu kan ada juga gitu ya. Ada yang posisi yang tidak menguntungkan atau malah posisi yang lebih menguntungkan. Iya betul. Balik lagi itu. Nah, biasanya kalau ditanya, kalau saya sebagai atasan ketika memindahkan orang dari admin kemudian menjadi posisi sales, pasti saya akan ngomong. Tujuan orang menjadi sales apa? Karena ketika menjadi sales, semua pebisnis atau semua orang top dunia pasti latar belakangnya penjualan. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Harus jago sales dulu. Itu harus jago sales. Pertanyaan menarik. Biasanya
Kalau ada bahkan ya Karin, anak orang kaya kerja di perusahaan bapaknya. Ini perusahaan bapaknya dalam konteks perusahaannya bagus ya. Biasa sama bapaknya nggak ditaruh langsung direktur. Sales dulu. Biasanya ditaruh di salah satu bidang, di bidang sales. Dia harus ngerti sales. Dipindahin ke operasional. Dia harus ngerti operasional. Dipindahin ke HR. Mereka ngerti HR, baru naik pangkat satu level. Habis itu diputar lagi. Jadi dia harus ngerasain setiap level. Baru naik lagi. Itu kalau yang perusahaan bagus. Tapi ada perusahaan yang anak orang kaya langsung aja nggak bagus. Bapaknya punya uang, perusahaan ditaruhlah anaknya ke direktur. Banyak perusahaan yang bangkrut akhirnya. Habis duitnya. Ya habis karena dia cuma dari latar belakang kuliah langsung ditaruh posisi atas dan nggak mau dengerin orang-orang sekitarnya. Makanya bangkrut. Sampai sini oke? Oke. Ini dari atas sudut atasan ya. Jadi atasan menilai orang ini bagus atau enggak, maka dipindahin. Kalau ditanya, bagaimana dengan perusahaan yang melakukan rotasi? Ada kemungkinan rotasi itu dipilih juga, tapi ada juga berdasarkan talent mapping yang sudah ditentukan di awal. Oke. Di talent dulu nih, orang ini kayaknya cocok di mana, di bidang mana, cocok di mana dan sebagainya. Bahkan ada yang lebih gila lagi Karin. Saya juga baru tahu gitu kemarin. Saya ngobrol sama satu orang, semua diterima jadi admin. Tapi disebutnya admin support untuk sales. Oh, tapi dia sales juga. Dijeblosin suatu saat. Dijeblosin jadi sales. Itu kan clear ke arah sana ya. Iya. Oke. Sekarang kita konteksnya ke bawahan. Dari bawahan. Bawahan ketika pertanyaannya, dia bingung harus memilih yang mana. Kalau saya akan menjawab, balik lagi. Semua kehidupan karir, dia mau naik karir atau enggak. Kalau orang bilang, enggak lah gue mau gini-gini aja, ya udah jangan. Nggak usah ngapain. Kan ada orang yang milih, ya gue mau gitu-gitu aja. Tapi ada orang yang memang tujuannya pengen, hidup masa gue gini-gini aja sih? Masa sih gue gak pernah sampai level yang lebih tinggi? Itu yang dikejar sama mereka. Balik lagi kepada tujuan mereka mau ngapain. Oke. Masuk akal? Masuk akal. Ya. Jadi kalau Mama ditanya, beda cerita. Jadi kalau buat saya pribadi, setiap orang kecuali beda naik ke atas. Kalau orang naik ke atas, lu akan megang profesi yang dimana lu nggak ngerti. Iya. Contoh, saya kan latar belakang sales nih. Dari latar belakang sales, saya pernah kerja, terus kemudian saya menjadi promotion, marketing dan promotion. Jadi ngerti tuh. Saya pernah jadi salesnya, saya pernah jadi orang product manager. Saya pernah, beda-beda tuh kerjaannya tuh. Sales kan jualan langsung. Product manager berarti kan setting harga, forecast, ditawarkan kemana, bikin promo apa, program apa, promosi, marketing. Saya bikin iklan dan sebagainya tuh saya pernah ngalamin itu. Kemudian naik jadi GM. Jadi GM beda lagi Karin ceritanya. GM, mending GM-nya sales. Kalau perusahaan gede, kemungkinan GM sales ada. Betul. Kalau perusahaan gede. Tapi kalau perusahaan kecil, kagak. Karena apa? Konteks gede kecil biasanya menurut pengalaman saya yang biasanya perusahaannya di atas 500 orang tuh. Baru bisa dibilang GM spesifik gitu loh ya. Kalau perusahaannya cuma hanya 100, 200 mungkin spesifik bisa ada bisa enggak. Saya naik jadi GM nih kali. Ketika naik jadi GM, pegang nih. Ini cerita pengalaman pribadi. Pegang tradisional market. Ngerti dong saya. Modern market nggak ngerti dong saya. Orang belum pernah. Tahu modern market tahu kan? Hypermart kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian pegang project. Setengah-setengah ngerti. Tergantung produknya kan. Setengah-setengah ngerti project. Ya, 3 nih. Udah 3. Keempat, saya pegang promosi. Ngerti dong. Orang gue punya latar belakang promosi. Makanya saya bisa ngerti digital marketing dan sebagainya. Kemudian service under saya. Ngerti nggak? Ya, kagak. Ada orang komplain, spare part nggak ada. Gue bingung mau jawab apa.
Orang kagak pernah diservis, pegang solder juga kagak kan gitu. Tapi saya harus bisa nggak saya menjawab? Harus bisa menjawab ketika ada komplain, harus saya yang maju. Ketika saya bisa, dan deg-degannya adalah waktu itu saya inget banget, masih inget di ruang meeting di atas ya Karin. Gue nelfon loh, customer loh. Nelfon customer yang marah di depan anak buah saya. Manajer di bawah saya. Dan saya harus tenang menjawab bagaimana caranya kebujuk. Puji Tuhan saat itu berhasil orangnya kebujuk sama saya. Kalau nggak berhasil kebujuk saya nggak tahu solusinya. Oke? Gudang di bawah saya. Ngerti gudang? Kagak gua. Gimana caranya? Nggak ngerti. Belajarlah tentang stokar, belajarlah tentang bagaimana barang keluar masuk, gimana barang masuk keluar nggak tabrakan supaya gak selisih barang. Itu saya belajar tuh Karin. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, terus admin bos saya, pusing gak gua? Kok admin di gua? XR ke gua kagak ngerti. Itu saya harus membawa itu mereka semua loh Karin. Dan saat itulah saya bertumbuh. Nah jadi artinya setiap orang ketika naik level tertentu itu itu. Nah kabar bagusnya ketika ngelamar kerja tempat lain, mereka melihat kita punya nilai plus. Karena kita punya pengalaman di berbagai bidang itu. Itu yang membuat kenapa akhirnya sebelum saya menjadi trainer, headhunter suka mencari. Jadi makanya pilihan kita adalah kalau ditanya, dari dua itu mau yang mana? Lo mau jadi orang yang tetap sama atau lo mau jadi orang yang bertumbuh? Kalau lo mau jadi bertumbuh, pilih iya. Bahkan nggak ditawarin pun lo akan jawab, gue mau dong. Karena pada saat itu dia mencoba challenge. Pertanyaan saya, kalau gagal, saya ulangin ya, kalau gagal bakal dipecat apa enggak? Bisa jadi iya sih. Enggak. Oh ya Gus? Kenapa? Karena kan di sebelumnya sudah sukses. Kecuali memang orang itu mau dibuang. Oh, jadi dijebak. Ya, kecuali dijebak ya. Ya, terjebak lah. Oh ya, terjebak. Jangan dijebak. Ya. Jadi artinya memang orang itu dilihat punya potensi, orang itu ditawarin, kalau gagal dipecat nggak? Enggak. Iya, kemungkinan diomelin ada. Tapi dipecat nggak? Kenapa? Karena orang itu sudah prestasi sebelumnya di bidang tertentu. Jadi ketika dia gagal di sini, kalaupun nggak bisa kan paling minimal dibalikin lagi kan? Itu maksudnya. Oh. Jadi nggak ada nothing tulus yang membuat kenapa kita takut. Kadang-kadang pikiran kita sudah aneh-aneh gitu loh. Mikirin resiko gitu tuh. Apanya resiko, orang dipecat kagak? Ya siapa tahu nanti kalau gue nggak perform gue dipecat. Ya, tapi kan udah clear ya? Udah. Ya clear ya. Tanyaan. Ini terjadi apakah cuma nama Antonius Arif aja? Enggak. Semua perusahaan juga akan berpikir yang sama. Kenapa? Karena jadi gini, kalau perusahaan itu dia coba dulu orang ini A nggak cocok dipindahin ke B nggak cocok pindah ke C nggak cocok dipindahin masih D. Udah. Setelah sudah selesai semua, kalau memang nggak bisa ya udah kita lepas. Iya betul. Itu gambaran. Apalagi dia udah pernah sukses di satu bidang, ketika ditawarin, ambil. Kesempatan itu nggak 2 kali. Iya betul. Karena pada saat itu dia mulai ngeliat, oh polanya gini loh. Resikonya ada nggak? Nggak ada. Bedanya cuma satu. Cuman tambah stres saja. Resiko nggak ada. Resiko dipecat nggak ada. Tapi stres, iya. Ya namanya kerja kan stres kan, cuma beda stresnya aja, yang satu stres A, yang ini satu stresnya B gitu loh. Iya betul. Itu aja sih. Oke coach, menarik nih coach. Iya. Oke. Oke coach, kita mau bagi-bagi e-book nih coach. Oh e-book lagi ya? Iya, Oke. E-book apa nih? E-book baru nih coach. Apa tuh? Untuk mengatasi mental block. Oh keren. Dan ini bisa mendapatkan ada tes-tesnya tuh. Oh ada tes ya? Ada tesnya, menemukan mental blocknya? Iya betul. Keren jadi lengkap banget nih coach. Lengkap banget ya. Cara dapetin gimana? Caranya kita bisa klik link di deskripsi sama di komen pertama. Jadi ada link, nanti diisi untuk nomor HP, email sama nama. Nah, nanti langsung dikirim, jadi teman-teman bisa langsung tes nih. Kira-kira ada mental block atau enggak. Oh keren dong nih ya. Jadi tinggal masukkan nama, email, dan nomor telepon. Iya betul. Nomor WA, baru kemudian kami kasih hadiahnya. Betul. Itu aja. Don, kalau ikut pelatihan kita kemana? Pelatihan NLP khususnya. Iya betul. Di nlpleadershipindonesia.com, dan kita ada pastiprestasi.com nih coach. Ini untuk sales, untuk motivasi, semuanya ada di sini. Nah, untuk teman-teman untuk yang mau ikut NLP, nanti di Januari kita ada kelasnya nih coach. NLP Business Practitioner of NLP, langsung dari Dr. Richard Bandler, ditandatangani oleh Richard Bandler. Nanti saya sharingkan bagaimana cara mengaplikasikan NLP dalam bisnis. Ini yang kita bicarakan berkaitan dengan bisnis semuanya. Betul. So, akhir kata saya Coach Antonius Arif dan saya Karin. Mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye bye.